tanpa mengetahui apa yang bakal aku gawekan. Di waktu di setiap waktu apa yang bakal aku gawe, apa yang bakal aku gawekan ini apa. Makanya kita harus punya jadwal. Dia berkah waktunya. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, la yusab, jangan nyantai we gawe. Disebutkan dalam hadis la yusatu al-ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bakal dapat dengan nyantai-nyantai. Harus semangat belajar, harus capek. Santri harus capek. Ya, kita dulu nyantri capek, ngantuk, nahan ngantuk. 24 jam tidak tidur. Tahan ngantuk, harus capek, harus tahan, harus kurang tidurnya, harus kurang makannya, harus kurang dan lain-lain. Kurang istirahatnya, kurang makannya cuma tempe baik. Itulah risiko seorang penuntut orang santri. Ya. Kata Nabi, laisa qal ilmu bi rahatil jism, ini tidak bakal jadi komalir kalau di pesantren nyantai sampailah tamat gawe di pesantren tidak ada catatan faedahnya, di pesantren tidak ada catatan sekolah paginya, tidak ada nahu, tidak pernah dicatat, bahasa Arab tidak pernah ditulis, fikih tidak pernah ditulis, akidah tidak pernah ditulis di buku tulisnya, maka tidak bakal jadi komalir. Dan bakal jadi orang alim. Utlubul ilma wa la taksal fama ab'adal khaira ala ahli kasal. Tuntutlah ilmu wa la taksal, jangan malas-malas. Fama ab'adal khaira ala ahli kasal, maka sungguh kebaikan itu bakal jauh kepada orang-orang yang malas. Maka semangat. Kita dulu sebelum berangkat ke Hadramaut dapat nasihat dari Abu Ya'la, ijtahidu wa la taqsiru, semangat belajar, ijtihad, semangat belajar, wa la taqsiru, jangan malas-malas. Akhirnya alhamdulillah kita amalkan, semangat belajar, jangan malas-malas gitu. Jangan malas-malas, tahan ngantuk, tahan capek. Wa awqatika umruka, waktumu ini umurmu. Waktu tidak bisa dibalikkan lagi. Dibalikkan lagi. Makanya semangat-semangatlah. Yang masih 2 tahun lagi, masih 5 tahun lagi di harian, masih 2 tahun lagi, semangat-semangatlah untuk belajar. Jangan malas-malas. Jangan meloi kawan yang lain. Kawannya tak belajar juga enggak. Kawan tak menghafal Quran, tidak menghafal Quran juga tidak, salah. Kita harus lain dari yang lain. Kita harus pintar dari orang-orang yang lain. Wa umruka ra'su malika wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi bi'udarin amin. Ila anzarun nasu thalathatun ahaduhum mathaluhu mathalul jad wastami'ahu wal-akharu mathaluhu mathalul jawad yahtaju ilayhi biwajhin bimuqin wathalithu mathaluhu mathalul jad la yahtaju ilayhi qad وَإِنْ عَبْدَكَ بِكَلَامِهِ وَهُوَ الَّذِي لَا يُصَلِّي وَلَا يَنْحَى فَتَجِدُ مُدَارَكُهُ إِلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ وَفِي مُشَاهَدَتِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ إِنْ وُفِقْتَ لَهَا وَهُوَ أَنْ تُشَاهِدَ وَمَا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مَا تَسْتَكْفِيهُ فَتَجْتَنِبَهُ فَسَعِيدٌ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ والمؤمن مرآة المؤمن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Abu shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Masyaallah asyadik al-qurama al-talaba al-ijabat Imani wa rahmatullah. Sebagaimana biasanya al-Kabir membahas di akhir bab tentang kitab Hidayah dan Imam Al-Ghazali yang berasal dari Ulumi sampai kepada pembahasan kemarin manusia terbagi tiga. Yang pertama, mereka seperti makanan pokok yang harus selalu kita butuhkan. Yang kedua, seperti obat, kadang dibutuhkan, kadang tidak. Yang ketiga, seperti penyakit, tidak dibutuhkan sama sekali. Yang pertama seperti makanan pokok, semisal ulama, para ulama, orang-orang saleh, mereka selalu dibutuhkan setiap waktu dari orang-orang. Duduk bersama mereka saja menurunkan rahmat. Maka setiap waktu manusia membutuhkan para ulama. Katakan laulal ulama lasalna fikal bahaim. Jikalau tidak ada laulal ulama, jikalau tidak ada ulama, lasalna fikal bahaim, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Kalau dekati ulama di negeri kita, balik lagi ke budaya ini kan, lanjang, gula keding, masih daun, binatang, seperti binatang jangan galak ya binatang. Sudah diajari tutup aurat atau bukan jangan ditunduk dulu, masih aurat kemabat berapa kali sudah diingatkan, saling ingatkan kawannya. Dikasih tahu oleh ustaznya, dikasih tahu oleh ulamanya, tutup aurat kalian. Maka jangan seperti binatang yang tak katik baju. Dia ada baju, ada batasan yang harus ditutup itu. Manusia mana nak tahu? Tak binatang. Seperti binatang, ada yang monyet, ada yang kasar. Jangan sampai ketika ulama, ketika ustaz yang mengetahui kalian masih arahan, maka direnungkan. Cukup 2 kali 3 kali ditegur atau dipukul sekali masih, berarti otaknya udah bukan lagi normalnya manusia. Yang dikali 3 kali harus berkali-kali ditegur, perlu diobati. Maka seperti ulama, lihatlah di luar negeri sana, orang-orang barat, tidak cebong hendak nyobel pantai, hendak nyobel, atau yang minum narkoba, sampai jadi kota zombie. Kota zombie atau di Amerika, uangnya tuh narkoba, tercantum narkoba. Atau di Amerika itu satu kota pecah zombie, seperti zombie. Apa? Yang di kota itu tercantum narkoba, itu pecah mati. Ada digoreng, ada mangap, ada bungkus, gantung. Manusia, ada akal, manusia, ada akal, tapi tak binatang. Kamu dekati ulama, yang mengarahkan yang mana hidupnya yang benar. Alhamdulillah, kita di Indonesia banyaknya datang ulama, banyaknya para habaib mendatangkan ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu disyukuri kalau tidak itu masih tergantung itu.
Yang kedua seperti obat dibutuhkan sewaktu-waktu. Itu manusia yang dibutuhkan sewaktu-waktu, tidak seterusnya yang dibutuhkan obat. Dibutuhkan sewaktu-waktu. Bukan kalau dimakan terus obat jadi gilo, bukan obat itu. Itu kebanyakan manusia seperti obat. Lalu ada bidang misal bidang kesehatan, bidang dokter, dibutuhkan sewaktu kalau sakit, atau bidang arsitek dibutuhkan ketika mereka pengen, ketika engkau pengen bangun rumah, ada lagi dibutuhkan ini. Ulama bukan dari obat, bukan makanan pokok seperti makanan pokok, bukan seperti obat lagi yang harus kalian dekati mereka, harus kalian mengetahui apa yang semestinya kalian ketahui. Yang ketiganya, naudzubillah min dzalik, seperti penyakit. Ada manusia, janganlah kita menjadi santi yang menjadi penyakit, penyebab penyakit di perut. Kalau dia ada penyakit yang tertular, jangan kita menjadi penyakit. Semuanya bisa menjadi baik. Banyak salawat, apalagi bulan Nabi, bulan Maulid. Orang-orang tarik sana, kalau masuk bulan Maulid, minimal mereka bisa mimpi Nabi. Target beliau, target orang-orang tarik sana, kalau masuk bulan Maulid, target mereka paling minimal bisa mimpi Nabi. Itu jauh. Dulu banyak saya lihat mimpi Nabi. Atau yang dia. Apa mereka banyak salawat. Dia ada di ruangan inilah. Dekat maksiat. Imam masuk dekat. Yang paling ada di luar. Dalamnya dia di dalam inilah ayat sampai ayat. Dia salawat terus. Dia ngaji terus. Kena dia mendorong dia. Balik lagi dari Nadir terus ini tak mau lihat kanan kiri. Jadi ketemu dengan Nabi. Karena dia banyak salawat dan menjauhi hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang poin yang dia harus sedia. Banyak salawat, insya Allah. Ketika kau banyak salawat, maka perilaku yang tidak baik akan hilang. Atau memang tingkah laku kita ini yang berat diubah. Apalah dosa ini, tak diubah. Ustaz yang ngomong beberapa kali masih murah. Penyakit ini. Banyak salawat. Banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang penyakit kalau datang sampai engkau tak bisa menghindar. Manusia ini yang datang ini penyakit ini. Mau akhlak jelek dan mau bawa perilaku yang jelek, datang sama itu, ajak ngomong. Perilaku yang tak benar atau bisa di luar. Orang yang tidak tahu itu asal mulanya, dengan batuan, dengan sebagainya, dengan akhlak yang jelek, datang sama itu, jangan kita menyikapi orang tersebut. Ada yang kita tak senangi mengungkap penyakit dia datang ibayung dan sebagainya. Kalau mengibai datang kita keluar, karena duduk bersama orang yang mengibai orang-orang lain. Misalnya orang dari nak ajak ngomong sama kita, lagi ada kalau di bahwa dari usaha di negara ketemu orang yang tidak ada kebahagiaan kau bersamanya, tidak ada manfaatnya jika kau duduk bersamanya, atajibu mudaratuhu ila hayat. Maka wajib bagi engkau untuk selalu mudah melayani, selalu engkau lembut, kasih simpati, tak cuek, tak langsung itu bentak, langsung itu usir, tidak, tetap dengan adab. Tidak engkau merasa engkau yang paling suci, tidak, tetap berhusnudzon, tidak bersangka baik dengan orang tersebut. Bukan engkau langsung mengelaknya, engkau
Tidak, tetap engkau bersepati berbuat baik, lembut perkataan engkau bersamanya. Wa fi musyahadatihi fa'idatun 'azimah, dan ketika engkau menyaksikannya maka itu memiliki faedah yang besar. In mufiqta laha, jika engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa apa? Itu antusyahida min khabasi ahwalihi wa af'alihi ma tastaqbiluhu fatadtanibahu. Jika engkau dihadapi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang buruk, maka engkau akan menyaksikan kejelekan tingkah lakunya, menyaksikan perbuatannya yang buruk, yang dianggap buruk, maka engkau bisa menjauhi sifat tersebut. Ketika orang jelek, ketika orang perilakunya buruk datang sama engkau, maka engkau ambil contoh bahwasanya ini akhlak yang tidak bagus kita lakukan, akhlak yang tidak patut kita contoh. Itu fungsinya. Jika engkau bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, membawa penyakit baru. Fasta'idu man yu'idha fi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang mendapatkan nasihat, dinasihati dengan orang lain. Dapat nasihat dengan orang lain. Tidak bagus akhlaknya, jauhi. Bukan dicontoh. Ini kebanyakan kita ini nonton TV, tengok orang di luar sana, remaja-remaja di luar sana. Bukan dijauhi sifat jelek itu, diikuti. Oh, di luar tadi kekalung, oh di luar tadi celana pendek. Ente saja, oh itu sifat jelek, oh perilaku jelek, oh ini anak harus jauhi, tidak bagus nih. Itu yang harus diambil. Bukan kebalikannya, ente kebalik, ente ambil sifatnya. Bekalung, bergantingan, celana pendek, celana koyak-koyak, rambut belah sana belah sini. Bukan yang diambil sifat jeleknya yang dijauhi, tapi yang sifat jeleknya yang diambil. Kembali dong, balik. Jangan kembali ketika kau bergaul dengan orang seperti itu. Ketika mengetahui sifat jeleknya, maka jauhi sifat jelek itu. Oh, itu sifat jelek, bagus. Dia rusak seperti ini. Oh, bagus. Dapat nasihat dari orang seperti itu. Bukan ini ikuti orang yang seperti itu. Memang apa sa'ibu man Allah bi ghairihi bal mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin orang mukmin. Ya, bisa cermin satu sama lain. Oh, ini jauh bagus, yang ini. Oh, ini bagus, akhlaknya baik. Ketika engkau itu juga, ketika engkau bergaul dengan teman yang baik, oh, ini ambil sifat baiknya. Ente ambil sifat baiknya. Oh, jadi hatinya namanya. Zawiyah hati terus. Bisa tak ambil itu? Orangnya ini kitabnya baca api terus, sampul terus kitabnya. Sampul. Plastik. Orang bisa Contoh, kalau tadi ada yang bagus, yang bagus. Jangan yang buruk kan. Oh, tutur kalamnya bagus. Oh, ilmunya dia. Jadi bergaul dengan orang-orang itu yang berpengalaman itu, ambil yang bagusnya dan timbul di diri inti, sehingga menjadi remaja pemuda yang sempurna. Bukan malah yang jelek diambil, yang bagus bagus yang belum bagus mudah. Ambil setiap orang itu ambil sifat bagusnya, yang sifat jelek dijauhkan. Insyaallah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santi yang lebih terbaik untuk masa depan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. La ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال والد الجدار أبو ياسر محمد بن علي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه كتاب العظيم. ومنها أن القرآن يشفع لقارئه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هذا diantara keistimewaan Al-Quran yashfa'u liqarihi. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Yang bangun yang tidur di mana? Bukan kitabnya, halaman berapa? Ya. Al-Quran yashfa'u liqarihi. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u al-Qur'an. Iqra'u, membacalah kalian Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Membacalah kalian pada Al-Qur'an. Dibaca dibaca. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai penolong untuk ashabihi, orang-orang yang membacanya. Bukan hanya orang yang memiliki Al-Quran kemudian disimpan di lemarinya, disimpan di kufetnya, disimpan di rumah, tapi yang ashabihi di sini adalah orang yang membacanya, membaca Al-Quran. Paham dan paham dibaca. Baca Al-Quran seperti itu. Siapapun yang bacanya nanti dibaca sesuai dengan tajwidnya, dengan nada atau dengan tidak nada, belagu atau tidak belagu. Yang penting tidak basing cara bacanya, akan mendapatkan pahala. Sering dibaca di masa di dunia, nanti di akhirat akan menolongnya. Kalian ada kesempatan, kita ada kesempatan untuk membuat penolong nanti di akhirat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Di samping kita dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh yang nantinya kita ditarik sebagai pengikutnya, ikut rombongannya masuk surga, selamat di hari akhirat. Kita jadi sisa kesempatan untuk membuat itu, membuat penolong sendiri, yang antaranya adalah membaca Al-Quran. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Quran syafi'un syafa'un. Al-Quran itu adalah penolong yang diterima pertolongannya. Al-Quran adalah syafi', yang menolong, musyafa'un yang diterima permintaan tolongnya. Wa mahilun musaddaqun, dan lawan debat yang dipercaya. Benar.
Man ja'alahu imamahu, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ila jannati, maka Al-Quran menuntunnya ke surga. Barang siapa yang menjadikannya imamahu, imamnya, maksudnya, Masya Allah, imamnya, panutannya, maka dia akan menuntunnya ke dalam surga. Apapun hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran dipakai. Kalau Al-Quran mengatakan halal, halal. Kalau mengatakan haram, haram. Al-Quran mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Al-Quran itu seperti kalau kita ini orang nyiptakan handphone, ciptakan elektronik, itu ada panduannya. Ada buku panduannya, ada tombolnya, ini pengerasnya, ini volumenya untuk keras, untuk kecil juga, ya. Kemudian di situ ada larangannya, jangan dijuburkan ke banyu, letak pakai konslet, ya. Ada larangannya. Itu elektronik. Cara makainya nggak masing-masing. Kita pun sama, hidup di dunia ini ada aturannya. Diatur dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri karena ini kalamullah tidak bisa langsung dicerna dengan otak kita, dijelaskanlah dengan hadis-hadis Nabi, dijelaskanlah dengan maqal ulama. Kitab-kitab yang kita pelajari itu sumbernya semuanya adalah dari Al-Quran. Jadi kita tahu dari mana Ustaz, ini nggak boleh, ini boleh. Ya, ketika kita belajar kitab-kitab yang lainnya itu sumbernya semuanya dari Al-Quran. Kapan ini tahu nggak boleh? Ya sudah nggak boleh. Ini halal, halal. Ini haram. Ya tinggal ke halal laju. Halal pun nggak boleh banyak-banyak. Oke, kita tanyakan. Apalagi haram, sedikit sudah jadi masalah. Kalau naik najis ya, boleh dimakan. Nyicip ya, nyicip. Apa nih? Kayak ayam, apa dah? Kayak najis, dikit deh. Boleh. Homer, narkoba, ya, apapun itu bentuknya. Nggak boleh nyicip-nyicip, nggak boleh. Mau makanan, pedas apa enggak, manis apa enggak, silakan. Ya, sudah gurih apa enggak rasanya itu, silakan. Tapi kalau yang sudah haram, nyicip tidak boleh. Kalau siapa menjadikan Al-Quran sebagai imannya, apapun yang diomongkan di dalam Al-Quran diikuti, ya kita hidupnya lemah. Selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Karena Al-Quran jadikan imamnya, panutannya, kan gitu. Kebalikannya, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dan dipedulikan, dibiarkan, dilanggar segala aturannya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran, maka dia akan menggiring kepadanya ke dalam neraka. Kalau Al-Quran ditinggalkan, Al-Quran dibiarkan, disepelekan, diterjang segala hukum-hukumnya, maka otomatis akan mendorongnya atau menggiringnya ke dalam api neraka. Ya. Banyak ustaz kalau itu mereka melanggar, mereka berani menentang hukum-hukum Allah. Ya, kalau di neraka, kalau di akhirat tidak sesuai dengan janji Allah seperti itu. Kalau dia sempat ada kesempatan untuk taubat, mengakui kesalahannya dan bertobat, menambah akan kebaikan-kebaikan amalnya, insya Allah juga selamat nanti di akhiratnya. Tapi sudah terlanjur di dunia terus. Katanya orang naik makan narkoba tadi. Diawali dengan merokok. Merokok sekarang ada yang aneh-aneh baunya, wangi katanya, lemah rasanya.
Alhamdulillah. Kalau dia cuma makan makanan, nah lagi. Kalau yang kita itu alhamdulillah masih diberikan iman. Ya, perlunya ada iman, percaya, tidak takut. Itu alhamdulillah. Masih melekat pada jiwa kita. Ya, tidak ada. Awalnya di rokok namanya macam-macam bentuknya, kaget tiba-tiba penyimpangan yang lain. Kalau sudah terlanjur Rasulullah medalik akan ketagihan, ya. Kalau sudah ketagihan akan rusak organnya. Setiap orang itu makan narkoba, ada homer yang ada alkohol dimakannya, akan putus itu urat-urat yang ada ke otaknya. Makanya kalau orang diajak ngomong itu jadi nggak connect. Ya. Nanti loadingnya lama, muter terus. Hanya menyampai. Ya, pernah kita di konter ada anak ya, biasa narkoba, kemudian mungkin dia tobat atau apa, dimasuk ke pesantren sama almarhum Abu ya Mahfud Umayyah kamu, ini juga. Itu contohnya. Contohnya orang yang sudah kena narkoba. Dia coba ngomong, loadingnya lama dia. Gak connect. Oh seperti itu. Ya, kalau dia silakan nanti coba ngajak orang-orang yang sudah tahu orang itu. Loadingnya lama. Gak bawaannya kalau cek marah aja itu, marah. Ya. Alhamdulillah kita di pesantren, kalian orang tuanya masuk pesantren akan selamat. Mudah-mudahan nanti selamat hingga dunia akhirat. Ya, diselamatkan oleh Allah SWT dari yang namanya narkoba, hal-hal yang dilarang. Rusak dunianya. Kalau dia pun tobat dan hidayah, harus sudah terlanjur rusak organnya. Cuma dia sakitan, harus berobat. Apalagi kalau orang sudah kecanduan harus dia apa namanya itu? Diterapi, diobati mana? Diobati? Direhabilitasi. Tahu rehab? Barang hancur dibetulin. Rehab itu direhab. Barang sudah rusak. Ada yang copel, tempel, yang hilang catnya dicat lagi. Ya kalau akhirnya ya hasilnya tidak maksimal, masih ada cacat. Itu masih mending dia dapat pertolongan. Artinya apa? Kalau sudah terlanjur melanggar hukum Allah seperti itu, dia akan sengsara di dunia, terlebih nanti di akhirat. Kalau memang di akhir hayatnya tidak tobat dan tobatnya diterima oleh Allah SWT. Ini Al-Quran ya. Wan Jabirin, barang siapa menjadikannya Al-Quran di belakang punggungnya, maka akan memberinya ke dalam hati. Masyaratul Quran yang bertakbur bima filatul dzunub, dan syafaatnya Al-Quran itu terkadang ada atau terjadi dengan ampunannya dosa-dosa, dengan diampuninya dosa-dosa. Wa takunu bila darajat, dan terkadang dengan diangkatnya derajat-derajat. Wa tahliyati bil kamalat, dan memperoleh kebaikan dengan kesempurnaan. Ya, dikatakan syafaat pertolongan Al-Quran sebab orang itu baca Al-Quran yang nantinya dapat syafaat itu kadangkala dengan banyaknya dia baca Al-Quran dosanya diampuni. Kalau sudah dosanya diangkat bisa jadi dengan diangkat derajatnya. Kalaupun dia itu juga bisa juga dengan memperoleh banyak kesempurnaan derajat-derajat yang lainnya. Imma diperoleh di dunia atau nanti di akhirat. Kalau awal takbur bin Nahdlatul Qulub tadi yadullu alaihi, menunjukkan atasnya ma rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Nabi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna suratan min al-Qur'ani 30 ayatan syafa'at lirajulin hatta ghafarallahu lahu. Sesungguhnya surah
minal Qur'an dari Al-Quran, satu surah dari Al-Quran, 30 ayat dan jumlahnya 30 ayat. Syafaat akan menolong rajulin kepada seseorang hatta ghafarallahu lahu, sehingga dia akan diampuni dosa-dosanya. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa namanya? Ya. Kalian di sini bacanya per minggu. Ada waktu tadi seperti disebutkan oleh Ustaz Lutfi tadi, membuat kesibukan rutinitas. Imma rutinitas itu berupa belajar, menghafal, atau aurat. Tapi aurat di sini adalah aurat yang sudah dibolehkan dibaca. Di antaranya membaca surah Al-Mulk tiap hari, tiap malam. Ini saat di musola waktunya baca surah Ar-Rahman atau surah Yasin. Nah, masih ada waktu baca setelah makan atau menjelang mutoah, dibaca sendiri. Berapa ayat tadi? 30 ayat. Itu nanti sebagai penolongnya dikatakan, terutama penolong di waktu di alam barzakh. Kita semuanya bakal isdat, bakal mati. Kalau mati diapakan? Dikubur. Nanti kita kalau sudah mati, orang itu mengalami atau berada di alam yang selanjutnya. Kita ini di alam yang kedua, alam dunia. Sebelumnya di mana kita? Di alam kandungan. Apa kalau kita di kandungan? Main bola, kenesan. Paling dilitiki ibunya, endang-endang perut ibunya itu, ya. Berapa bulan kita? 9 bulan, kurang lebih normalnya. Kalau kan normal, 8 bulan sudah bikin keluar duluan, namanya apa itu? Prematur, ya. Kalau orang prematur, imma dia bisa cerdas, bisa juga kurang. Kalau yang cerdas seperti almarhum presiden kita yang ke-3, Habibie, lahirnya prematur. Artinya beliau bisa menciptakan pesawat, bisa bikin pesawat. Tidak hanya mengoperasikan pesawat, bisa bikin. Kalian juga bisa pesawat dari kertas, bikin sampah aja ya. Ya, kalau bicara Habibie bikin pesawat, hanya saja pesawatnya nggak diakui di Indonesia. Ya, makanya kalau kita punya penemuan, biasanya di Indonesia kurang diperdulikan. Ya, banyak masalahnya. Ya, kalau punya penemuan biasanya gelap nanti di luar gitu ya. Ada sih penemuan yang kalau memang tidak dunia itu bisa dipakai. Ya, 9 bulan kemudian keluar menghirup udara segar, ya, karena tidak ada kebakaran. Kalau sekarang tidak segar lagi, banyak kebakaran. Apalagi subuh, jangan ke lantai 4, ya, banyak udara apa? Kebakaran dan segala. Berapa masanya di dunia? Hanya terbatas. Umur paling banter 63, walaupun sampai lebih itu bonusnya. Kemudian beralih ke alam selanjutnya, itu alam barzakh. Di alam kubur. Percaya ada alam kubur? Percaya ada malaikat tunggal langit? Alhamdulillah kita percaya. Ada Pak Ustaz yang tak percaya? Ada orang tidak percaya kalau orang mati, kubur, usul lewat sudah. Jadi barang usaha dibuang. Ada orang kafir yang ngomong seperti itu. Ya, kita percaya. Artinya apa? Kita perlu bekal, perlu penolong di antaranya. Jadi ini adalah membaca surah Al-Mulk setiap hari, setiap malam dibaca. Ya, baca nanti penolongnya nanti di alam barzakh. Bahkan dan yang kedua yang dulu alaihi menunjukkan atasnya, yaitu berkata syafaat Al-Quran berupa menaikkan derajat.
qala semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yajibu sahibul Quran yaumil qiyamah akan datang orang-orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat ya fayaqulul Qur'anu lantas Al-Quran mengucapkan kepadanya maka Al-Quran berkata gitu ya Rabbi hillihi. Jadi hubungan dari ayat ini masuk dalam surga dari kiamat ya. Sering baca Quran nanti ayat gitu ya. Nanti 13 dulu sering baca Al-Quran hubungan ke surga. Fayaqulul Al-Quran yang dibaca tadi berkata ya Rabbi hillihi, wahai Tuhanku hiasilah dia. Fayulbisu tajal qawman, atas dia para pembaca Al-Quran tadi dihiasi dengan tajal qawman, mahkota kemuliaan, pakaikan mahkota. Kemudian Al-Quran berkata lagi ya Rabbi zidhu, wahai Tuhanku tambah lagi. Belakang itu. Sudah pakai mahkota, sudah pakai baju yang bagus, ya. Kemudian Al-Quran mengatakan ya Rabbi irdu anhu, wahai Tuhanku ridhoilah dia. Wa yardu anhu, lantas Allah meridhoinya. Wa yuqulu lahu, atas dikatakan kepadanya iqra warqa, bacalah dan naiklah. Wa yazdadu bi kulli ayatin hasanatan, dan terus bertambah dengan setiap ayat hasanatan pada kebaikan. Artinya paling banyak bacanya tambah banyak lagi, paling banyak lagi tambah lagi, beda ya, disesuaikan dengan kadar dia banyak baca mereka. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu siyamu, puasa berkata ay Rabbi manahtuhu ta'ama wa syahawat, wahai Tuhanku aku melarangnya makan makanan, wa syahawat dan kesenangan bin nahari di siang hari, wa syafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku fihi untuk dia. Kita yang biasa puasa ya, baik puasa sunnah, puasa wajib, puasa Ramadan, nanti puasa yang kita puasakan waktu di dunia menjelma juga di situ, menjelma dan menolong. Apa yang dikatakan oleh puasa yang kita lakukan? Wahai Tuhanku, aku melarang dia nggak boleh makan dari habis subuh sampai maghrib. Masyahwat dan kesenangan yang lainnya, makan tidak boleh, minum tidak boleh, pura-pura tidak boleh, keluyuran tidak boleh, banyak larangan. Di siang hari, maka dari itu tolonglah terimalah syafaat untuk dia. Artinya ditolong oleh kuasanya. Wa yaqulul Qur'anu, dalam Al-Quran pun juga mengatakan Rabbi wa Tuhanku manahtuhun nauma bil lail, aku mencegah dia tidur di malam hari. Kenapa bakal tidur? Baca Al-Quran, kejar khataman, biar banyak khatam dapat hadiah. Tapi kaki hadiahnya di akhirat, ya, bukan di dunia, tapi hadiahnya nanti di akhirat. Menjelma, aku melarangnya tidur di malam hari untuk baca Al-Quran, wasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku untuk dia. Fayusyafa'ani, lantas keduanya diterima syafaatnya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, Al-Quran sedikit demi sedikit kita baca, kita biasakan di masa hidup di dunia ini, pesantren maupun nanti setelah keluar dari pesantren sampai seterusnya, mudah-mudahan jadi penolong kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa minna an-nasrul Al-Quran ila akhir wa ma'al-syaf wa ma'al-qubul wa ta'ala wa Al-Fatihah. Balik
Ya Rabbana